Pernah bayangin gak sih ada seorang yang usianya bahkan belum sampai 30 tahun tapi sudah menjadi pemimpin dari korporasi multi company? Ya, itulah yang saya lihat dari sosok Mas Alwi Herfian Satriatama atau yang biasa dipanggil Mas Ian, seorang CEO sekaligus co-founder dari PT Widya Inovasi Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Widya Group, sebuah perusahaan startup teknologi di Yogyakarta yang di dalamnya sudah memiliki 7-8 lini bisnis. Mas Ian merupakan alumni FMIPA UGM, lebih tepatnya dari jurusan elektronik dan instrumentasi. Beliau sudah menjajaki dunia bisnis sejak mahasiswa, dari mulai membangun bisnis kecil sampai sekarang memimpin perusahaan startup teknologi yang sudah cukup besar. Dari yang awalnya jualan pulsa sampai sekarang jualan software dan hardware. Mas Ian merupakan mentor saya untuk tugas kegiatan mentoring di kuliah atau di mata kuliah Soft Skill X Kepemimpinan dan Komunikasi ini. Ada beberapa insight yang dapat saya sampaikan atau yang ingin saya share dalam video kali ini, walaupun sebenarnya ada banyak sekali insight yang saya dapatkan dari Mas Ian. Yang pertama adalah bagaimana Mas Ian menghandle karyawan yang lebih tua. Ini adalah yang menarik, bahwasanya Mas Ian ini usia baru 27 tahun, namun di perusahaannya dia menghandle karyawan dari berbagai generasi, dari yang paling muda usia sekitar 21-22 tahun, hingga yang paling tua adalah usianya sekitar 50 tahunan ke atas. Jadi ini cukup menarik. Dan kata Mas Alwian, ada perlakuan khusus atau ada trik khusus kalau kita menghandle karyawan yang lebih tua. Pada dasarnya mereka adalah manusia biasa, yang artinya mereka masih driven by sesuatu yang bisa menjadi benefit bagi mereka. Contohnya seperti gaji, atau mungkin karena mereka bekerja sesuai passion, atau mungkin juga karena lingkungan pekerjaan yang nyaman. Memang ada perlakuan khusus ketika kita menghandle mereka, bahwasanya mereka ini memang minta dihargai lebih. Tapi mereka pun tetap sadar bahwasanya mereka adalah karyawan kita, bahwasanya kita adalah bos yang menggaji mereka. Dalam pendekatan ke mereka pun perlu approaching yang berbeda. Approaching ke mereka itu seperti kita approaching ke tante kita atau ke om kita atau bahkan ke ayah kita sendiri. Dalam komunikasi atau pemberian tugas memang mungkin perlu disampaikan secara lebih halus, tapi kita tetap harus objektif dan to the point. Jadi perlu ada mix dari keduanya. Tidak hanya tentang bagaimana memanage karyawan lebih tua, ataupun juga ada insight menarik gimana Mas Alwian menanggapi ekspektasi atau target dari investor, dari atasannya untuk kemudian dikomunikasikan ke bawahannya, ke timnya. Nah, mungkin saya merangkumnya sebagai seperti filosofi kalau kita ingin pergi ke Mars. Misal investor pengen kita pergi ke Mars, kita tidak bisa langsung menembak ke bawahan kita bahwasanya kita perlu pergi ke Mars. Jika kita melakukannya, itu hanya akan membuat mereka demotivasi. Yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan ke mereka bahwasanya kita perlu pergi ke bulan. Nanti mereka akan menyampaikan ke bawahannya bahwasanya kita akan pergi ke awan dan seterusnya. Jadi untuk mencapai visi investor tersebut, kita perlu memecahnya menjadi parsial-parsial yang sesuai dengan porsi atau kapabilitas bawahan kita, tim kita, namun tetap mendukung pencapaian visi dari investor tersebut. Misalnya investor ingin pendapatan 1 miliar per bulan, kita perlu menyampaikan ke divisi teknologi bahwasanya untuk mencapai target ini kamu perlu melakukan update teknologi, kamu perlu membuat sistem A, B, dan seterusnya. Nanti kita ngomong juga ke divisi marketing, untuk mencapai target 1 miliar ini kamu perlu melakukan iklan, perlu melakukan endorsement dan sebagainya. Nanti kita bilang juga ke divisi SR misalnya, SR agar kita bisa mencapai 1 miliar ini kamu perlu melakukan rekrutmen baru, membuka rekrutmen baru, atau mungkin kamu perlu membuka program magang dan seterusnya. Jadi ini seperti sebuah segitiga piramida, di mana yang paling atas itu orangnya sedikit, yaitu CEO dari board directornya sendiri, namun targetnya sangat tinggi sekali. Bawahnya digunakan untuk mendistribusikan pressure-nya. Ini juga seperti di ilmu fisika, bahwasanya pressure sama dengan force dibagi luas. Kalau force-nya tinggi sekali, areanya diluasin. Nah, ini pun juga berpengaruh ke bagaimana kita berkomunikasi antara kita dengan atasan, dengan investor, dibandingkan dengan kita kepada bawahan atau kepada tim kita. Ketika kita ngomong ke investor, ngobrol dengan investor itu cenderung lebih sedikit
cenderung lebih sebentar, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang umum seperti tadi. Cuman bilang kita perlu pendapatan 1 miliar per bulan. Nah, namun ketika kita berkomunikasi ke bawahan, kita ngomong ke bawahan, kita perlu berkomunikasi lebih lama dan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih spesifik, yang lebih detail untuk menyampaikan apa yang dimaksud oleh investor tadi. Insight terakhir adalah bagaimana Mas Alwian ini walaupun sudah menjadi seorang CEO di usianya yang muda, namun tetap butuh untuk merasa terus belajar dan butuh sosok mentor, salah satunya dari investor. Bagi Mas Alwian, ketika ada interupsi dari investor itu adalah hal yang bagus karena itu menjadi wadah bagi kita untuk mendapatkan coaching dari investor. Karena investor itu punya pengalaman, punya experience yang kita nggak tahu, yang kita nggak punya. Jadi kalau mereka ikut campur, mereka interupsi, itu karena mereka peduli kepada kita, karena mereka ingin kita berkembang lebih baik. Mereka nggak ingin investasinya mereka kepada kita itu rugi. Dan bagi Mas Alwian, ketika kita masih muda, emang kita sebaiknya mencari investor yang aktif, yang bisa mengarahkan kita. Walaupun rasanya menyakitkan, membuat kita pusing, dihujat, dikomen, dikritik dan sebagainya, namun justru itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Dan bagi Mas Alwian percaya bahwasanya beliau masih terlalu muda untuk memahami hal-hal kehidupan yang lebih lanjut. Jadi memang untuk berkembang itu perlu dikomen, perlu dikritik, perlu dihujat. Jadi baginya ketika ada interupsi dari investor itu adalah hal yang positif. Demikian insight-insight yang bisa saya share dari Mas Alwian kepada teman-teman semua. Dan terakhir ada quotes yang sering dikatakan oleh Mas Alwian adalah, jika niatmu baik, alam semesta akan mendukungmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dengan niat yang baik dan dengan cara yang baik pula. Terima kasih, sampai jumpa.